Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Winda Adriani. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya kali ini ingin mensosialisasikan pendidikan non formal pada pendidikan untuk semua masyarakat. Nah, sebelum mensosialisasikan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Siti Winda Adriani dengan NIM 210051113. Umur saya 20 tahun, asal Departemen Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Padang. Alamat saya Jalan Alalawas Koto 2 nomor 16. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika menanyakan tentang informasi pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal, dapat menghubungi saya 0854676901. Nah, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu apa itu pendidikan non formal. Nah, menurut Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur, berjenjang dan sistematis. Pendidikan non formal dilaksanakan sesuai kebutuhan pendidikan masyarakat yang dapat memberikan keterampilan, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di masyarakat dalam mencari pekerjaan dan pengalaman skill. Tujuan utama pendidikan non formal adalah untuk mengganti, menambah, melengkapi pendidikan formal. Di mana makna mengganti, di mana jika masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan formal seperti usia melampaui ataupun tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena biaya, pendidikan non formal menjadi pengganti sistem pendidikan, di mana pendidikan non formal memberikan alternatif seperti pendidikan kesetaraan, pendidikan skill yang dapat menambah pengetahuan bapak-bapak, ibu-ibu dalam menemukan pekerjaan atau membuka pengetahuan. Setelah itu menambah, di mana masyarakat yang awalnya sudah belajar tentang pendidikan ataupun tentang skill-skill seperti kursus atau sebagainya, misalkan seperti menjahit, bapak-bapak, ibu-ibu telah mendapatkan ilmu tersebut. Nah, di pendidikan non formal bisa menambah ilmu tersebut menjadi lebih bervariatif dan lebih inovatif lagi, karena pendidikan non formal juga memberikan pendidikan kursus yang juga memberikan pendidikan kursus yang terbaru, juga melatih skill-skill yang sudah tidak lama diasah, dan selanjutnya itu melengkapi, di mana seperti anak-anak sekolah yang biasanya di sekolahnya tidak belajar tentang bahasa Inggris, bisa di pendidikan non formal seperti kursus bahasa Inggris. Nah, selanjutnya yaitu video mengenal pendidikan non formal yang bapak-bapak, ibu-ibu bisa sebagai bahan tambahan dalam sosialisasi ini. Salam sahabat pembelajar, saya Prasetyo Utomo. Kamu pasti sudah familiar dengan istilah formal education atau informal education. Namun, pernahkah kamu mendengar istilah non-formal education? Non-formal education adalah proses pembelajaran yang terjadi di luar lingkup formal education seperti sekolah atau perguruan tinggi. Contohnya, kamu mengikuti kursus bahasa asing di luar jam belajar sekolah, mengikuti workshop desain grafis pada waktu luang, atau menghadiri pelatihan pengembangan diri di komunitas. Salah satu keunggulan non-formal education adalah fleksibilitas waktu dan materi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta. Selain itu, peserta non-formal education juga memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan sosial dan meningkatkan keterampilan interpersonal. Namun,
Non-formal education juga memiliki beberapa kekurangan seperti biaya yang relatif lebih mahal daripada formal education dan kurangnya pengakuan resmi dari lembaga pendidikan. Oleh karena itu, peserta non-formal education harus memilih program yang tepat dan berkualitas. Jangan lupa, pendidikan tidak hanya terjadi di dalam kelas formal, tetapi juga dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dengan memanfaatkan non-formal education, kamu dapat terus belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan minat dan kebutuhanmu. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Setelah melihat video tersebut, selanjutnya kita mulai materi ini. Selanjutnya yaitu manfaat pendidikan non-formal untuk masyarakat. Nah, manfaat pendidikan non-formal bagi masyarakat di antara lain yang pertama yaitu sebagai pelengkap atau tambahan dari pendidikan formal. Pendidikan non-formal dapat membantu masyarakat untuk memperdalam materi yang telah dipelajari di sekolah ataupun menambah pengetahuan dan keterampilan yang belum didapatkan di sekolah. Selanjutnya yaitu sebagai pengganti dari pendidikan formal, di mana pendidikan non-formal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke satuan pendidikan formal, seperti tidak mempunyai biaya untuk sekolah, terus melewati umur. Selanjutnya yaitu sebagai media sosial, di mana pendidikan non-formal dapat membantu masyarakat untuk memperluas jaringan sosial dan membangun hubungan antara masyarakat lainnya yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Selanjutnya sebagai akses bagi masyarakat atau seseorang yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang tertentu. Selanjutnya sebagai sarana untuk menggali minat dan mengasah bakat. Pendidikan non-formal dapat membantu masyarakat untuk menemukan bakat atau bidang yang masyarakat sukai dan mengembangkan keterampilan di bidang tersebut. Sebagai sarana untuk membangun kepribadian dan mengaktualisasi diri, di mana pendidikan non-formal dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya sebagai sarana untuk menghadapi tantangan hidup, di mana pendidikan non-formal dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuan menghadapi tantangan hidup baik dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan. Dari materi manfaat pendidikan non-formal untuk masyarakat, selanjutnya program-program yang tersedia di pendidikan non-formal. Ada 8 program yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu lihat. Yang pertama yaitu kelompok belajar, di mana kelompok belajar salah satu satuan pendidikan non-formal yang terdiri dari kelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan kemampuan satu sama lainnya dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf hidup, di mana kelompok belajar ini masyarakatnya memiliki mutu dan tujuan belajar yang sama. Yang kedua yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat. Adalah lembaga pendidikan non-formal yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Pusat kegiatan belajar masyarakat ini biasa juga dinamakan singkatannya yaitu PKBM, yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Dinas Pendidikan Nasional. Tujuan utama PKBM adalah memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat dengan fokus dan peningkatan potensi diri dalam keterampilan. PKBM bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, mental, dan keterampilan. Hal ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang mampu bersaing dan mencari nafkah secara mandiri.
PKBM juga memberikan layanan pendidikan dalam bidang wirausaha, pemasaran, kemitraan, informasi, serta pemberdayaan perempuan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. PKBM memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan non formal. Selanjutnya yaitu lembaga kursus dan kepelatihan. Pelatihan adalah salah satu jenis pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh sekelompok masyarakat untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu pendidikan keaksaraan adalah satu komponen dari pendidikan non formal yang bertujuan memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang belum atau tidak bisa membaca dan menulis. Pendidikan keaksaraan dapat diselenggarakan oleh lembaga kursus yang ditunjuk oleh pemerintah dan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Hasil dari pendidikan keaksaraan dapat dihargai setara dengan program pendidikan formal setelah melalui program penilaian kesetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu manfaat pendidikan keaksaraan adalah memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang belum atau tidak bisa membaca dan menulis, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup, memperoleh pekerjaan, meningkatkan penghasilan, hidup sehat, hidup tenang, dan memiliki banyak teman melalui lembaga kesetaraan. Terus rukun serta mampu mengejar impian dalam berpendidikan. Selanjutnya yaitu pendidikan anak usia dini. Dalam jalur pendidikan non formal meliputi kelompok belajar, taman penitipan anak, dan bentuk lainnya yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal pada usia 2-4 tahun. Pendidikan pemberdayaan perempuan, di mana pendidikan pemberdayaan perempuan ini merupakan pendidikan formal untuk memberikan kesempatan kepada perempuan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemandirian mereka melalui jalur pendidikan yang tidak terikat dengan sistem pendidikan formal. Tujuan pendidikan non formal dalam pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan kemampuan fungsional perempuan dalam kepentingan saat ini maupun masa depan. Pendidikan non formal menekankan pada kompetensi yang tidak terlalu menekankan pada pentingnya ijazah. Selanjutnya yaitu pendidikan kesetaraan. Paket A, paket B, paket C, di mana program pendidikan kesetaraan pendidikan non formal difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajar yang tidak melalui jalur sekolah. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan peserta didik yang tidak memiliki kesempatan belajar pada pendidikan non formal. Berikut ini beberapa paket, yaitu pertama paket A setara dengan pendidikan SD, paket B setara dengan pendidikan SMP, paket C setara dengan pendidikan SMA. Yang terakhir yaitu penyuluhan masyarakat, di mana penyuluhan merupakan salah satu metode dalam pendidikan non formal. Penyuluhan pada sistem pendidikan non formal yang terencana yang dapat dilakukan di mana saja, tidak terikat waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pendidikan non formal, penyuluhan memiliki beberapa karakteristik. Pertama, aksesibilitas, di mana pendekatan ini mudah diakses oleh masyarakat karena tidak terikat oleh syarat-syarat masuk ataupun mendaftar seperti pendidikan formal. Yang kedua, fleksibel, di mana penyuluhan masyarakat ini dilakukan di berbagai tempat dan di waktu yang bervariasi. Setelah kita membahas tentang program-program yang tersedia di pendidikan non formal, selanjutnya kita membahas tentang pendidikan non formal bisa membantu masyarakat dengan masyarakat yang terlibat di pendidikan non formal, di mana masyarakat dapat ikut serta dalam pendidikan non formal melalui pendaftaran melalui lembaga program pendidikan non formal dengan cara berikut, di mana bapak-bapak ibu-ibu jika ingin merasakan manfaat dari pendidikan non formal, bapak-bapak ibu-ibu juga bisa mengikuti pendidikan non formal yang berada di sekitar masyarakat, di mana yang pertama itu mencari informasi tentang lembaga program pendidikan non formal, di mana yang kita ketahui handphone Google dapat kita fungsikan untuk mencari informasi tentang pendidikan masyarakat.
pendidikan non formal, di mana lembaga-lembaga program pendidikan non formal ini juga telah terorganisasi oleh Google dan dapat kita ketahui di mana saja pendidikan non formal itu. Contohnya di Kota Padang. Kota Padang itu di Google bisa mencari seperti PKBM yang ada di Kota Padang itu beberapa jenis, banyaknya. Kita dapat mengklik ataupun mencari informasi di situ. Selanjutnya mendaftar dan mengikuti program pendidikan formal, di mana masyarakat kan telah mencari informasi tentang PKBM yang terdekat di rumah ataupun di yang menurut bapak-bapak ibu-ibu tuh dapat menambah skill yang bapak-bapak ibu-ibu cari selama ini gitu. Terus mendaftar, terus di lembaga tersebut, dan mendaftar ini tidak memerlukan biaya yang mahal. Biasanya itu ada yang gratis juga karena ada pembiayaan dari pemerintah membantu pendidikan untuk masyarakat. Terus setelah mendaftar itu mengikuti programnya itu beberapa seperti ada yang program khusus pelatihan dan untuk memberikan pendidikan formal kepada masyarakat secara terpadu gitu. Selanjutnya berpartisipasi dalam kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh program pendidikan non formal. Biasanya pendidikan non formal ini fleksibel, bisa melalui Zoom ataupun tetap kelas. Biasanya kalau yang yang biasanya pakai yang diselenggarakan praktek bisa di ruang praktek. Selanjutnya itu mengembangkan keterampilan pengetahuan melalui pendidikan non formal. Masyarakat dapat mengembangkan keterampilan pengetahuan berguna dalam kehidupan sehari-hari, dapat memanfaatkan kesempatan ini memperoleh pengetahuan atau topik yang lebih maju dan inovatif melalui pendidikan non formal. Terus meningkatkan kesadaran tentang kriteria dalam bidang tertentu. Selanjutnya yaitu menghubungkan pendidikan formal dengan pendidikan non formal. Selama ibu sekolah formal, ibu bisa punya skill atau pendidikan sebelumnya dapat dihubungkan dengan pendidikan non formal. Kayak misalkan pernah dulu praktek menjahit, praktek menyulam dapat dilanjutkan di pendidikan non formal. Kesimpulan dalam sosialisasi ini yaitu pendidikan non formal memiliki beragam manfaat untuk semua masyarakat. Diharapkan masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu mengetahui program-program pendidikan non formal yang ada di tengah masyarakat. Dan diharapkan juga masyarakat dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pendidikan formal yang ilmunya luas daripada pendidikan formal, dan juga pendidikan formal itu luas, semua usia bisa belajar, bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat yang biasanya masyarakat tidak dapatkan pada pendidikan formal. Pendidikan non formal menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dan pembelajaran yang lebih personal karena program yang dan kegiatan disesuaikan dengan tuntunan kebutuhan belajar masyarakat yang bersifat mendesak dan dibutuhkan segera. Dan pendidikan non formal dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendidikan pelatihan kerja dan dapat dipergunakan dalam mencari pekerjaan atau usaha. Sekian dari pemaparan sosialisasi hari ini. Mohon maaf jika saya ada kata-kata salah pengucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.